TVRI DKI Jakarta dan Banten, Salam. Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Rudi Zaluku dalam acara Santapan Rohani dengan tema Hidup adalah Proses. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan dalam kesempatan ini. Biarlah kiranya Tuhan boleh menolong, boleh memimpin kami dan mengajarkan kami akan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami boleh menjalani kehidupan ya Tuhan dengan segala pergumulan yang ada. Kami tetap boleh melihat kepada Tuhan. Berbicaralah kepada setiap pemirsa yang ada ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam acara Santapan Rohani Kristen pada hari ini dengan tema Hidup adalah Proses. Saya dasarkan pada Roma 8 ayat 28 firman Tuhan mengatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian firman Tuhan. Pemirsa sekalian, setiap makhluk hidup pasti menjalani sebuah proses. Baik itu tumbuh-tumbuhan, hewan, dan terlebih lagi manusia. Proses-proses yang dijalani itu, pemirsa sekalian, ada proses yang nampaknya tidak terlalu susah. Tetapi bukankah sering kali kita kemudian diperhadapkan dengan proses kehidupan yang sulit dan berat. Bahkan sering kali menekan kehidupan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan proses yang berat, proses yang sulit itu, ada begitu banyak orang yang bersungut-sungut. Ada begitu banyak orang yang kemudian mengeluh di hadapan Tuhan. Bahkan diantaranya ada juga yang kemudian menjadi putus asa. Namun kemudian kita boleh melihat firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita bahwa ada Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak dibiarkan oleh Allah kemudian menanggung sendiri penderitaan kita. Bahkan penderitaan-penderitaan itu adalah bagian dari proses untuk membentuk kita. Semakin dewasa dalam Kristus, semakin bergantung penuh hanya kepada Tuhan saja. Perhatikan proses yang dialami oleh hambanya yang bernama Yusuf. Pemirsa sekalian, kita tahu bahwa Yusuf adalah orang yang paling disayangi oleh ayahnya. Tapi kemudian karena rasa sayang yang berlebihan dari seorang ayah menimbulkan iri hati dari saudara-saudaranya. Sehingga kemudian saudara-saudaranya memutuskan untuk melemparkan Yusuf masuk ke dalam sumur. Lalu kemudian proses itu menjadi panjang ketika kemudian saudara-saudaranya menghendaki untuk kemudian Yusuf itu dijual ke tanah Mesir untuk menjadi seorang budak. Akhirnya kita tahu penderitaannya semakin hari semakin memuncak. Ketika kemudian ia harus dijebloskan ke dalam penjara. Nampaknya kehidupan tidak adil. Nampaknya kesulitan itu begitu berat dan menekan. Tapi satu hal yang kita boleh lihat di sana adalah bagaimana tangan Tuhan memimpin dia melewati proses demi proses. Sekalipun proses itu menekan, sekalipun proses itu berat, tapi tangan Tuhan yang kuat itu memegang erat dia, tidak melepaskan dia, sehingga bisa melewati proses itu. Dan dia mulai melihat pada akhirnya bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupannya setelah ia setia menyelesaikan proses yang boleh Tuhan izinkan. Demikian juga kalau kita perhatikan misalnya bagaimana kehidupan Ayub. Pemirsa sekalian, apa yang kurang dari kehidupan Ayub? Bahkan firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa ia adalah seorang yang saleh dan jujur. Sebagai seorang saleh dan jujur, kemudian firman Tuhan mengatakan ia seorang yang takut akan Allah, lalu kemudian menjauhi kejahatan. Bukankah seharusnya orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, dibebaskan dari kesulitan hidup? Tapi justru kita melihat pemirsa sekalian bagaimana proses yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupannya. Apa yang tadinya menjadi kebanggaan kepada dia justru menjadi sebuah malapetaka bagi dia. Firman Tuhan mencatat bahwa seluruh apa yang menjadi harta benda yang tentu diperoleh dari kejujurannya, dari kerja kerasnya, diambil Tuhan atau diizinkan Tuhan untuk kemudian dirampas dalam waktu seketika. Bahkan orang anak-anaknya yang ganteng-ganteng, anak-anak yang menjadi kebanggaan bagi dia. Anak-anaknya yang cantik itu
Kemudian diperhadapkan dengan ketika mereka harus mati juga seketika. Bagaimana hati seorang ayah? Bukankah ia bisa mengalami kehancuran yang luar biasa? Ia merasa apa yang menjadi hasil kerjanya selama ini kemudian dirampas atau hilang begitu saja. Demikian juga anak-anak yang dia kasihi hilang begitu saja. Sebagai manusia biasa sangat mungkin kemudian Ayub itu mengalami keputusasaan. Tapi satu yang luar biasa pada bagian ini, firman Tuhan mengatakan dalam merespon itu Ayub mengatakan, Tuhan yang empunya semuanya. Tuhan yang telah memberi. Dan sekarang Tuhan yang mengambilnya. Dan terpujilah nama Tuhan. Dalam proses yang panjang itu pemirsa sekalian, kita boleh melihat kemudian dalam Ayub 42 ayat 5 yang mengatakan demikian. Hanya dari kata orang saja aku mengenal tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya Bapak Ibu, kalau Tuhan izinkan masa-masa yang sulit itu adalah proses Allah. Proses untuk membuat kita semakin mengenal siapa Dia. Proses di mana kita semakin mengenal bagaimana karyanya dalam kehidupan kita. Itulah kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Ayub. Bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu? Apakah kita mengalami proses yang Tuhan izinkan seperti yang dialami oleh Yusuf? Apakah Tuhan izinkan kita mengalami proses yang Tuhan izinkan seperti dalam kehidupan Ayub? Tapi firman Tuhan meneguhkan kita. Ketika kita mengalami pergumulan demi pergumulannya adalah bagian dari rencana Allah yang besar. Tuhan katakan itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Tuhan ada bersama dengan kita. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sekali lagi dalam proses itu Allah tidak meninggalkan. Kalau Tuhan izinkan proses itu berat menekan, lihatlah dalam masa-masa itu ada tangan Allah yang kuat menuntun kita. Ada tangan Allah yang kuat menopang kita. Bisa melewati masa-masa itu sampai pada akhirnya. Sehingga kita boleh melihat Allah itu sungguh-sungguh baik dalam kehidupan kita. Paulus mengatakan dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau Tuhan izinkan proses yang berat, kalau Tuhan izinkan proses yang sulit, itu penting untuk melatih kita, itu penting untuk kebaikan kita, itu penting bagi pertumbuhan iman kita, itu penting untuk membentukkan karakter kita. Sehingga dengan demikian kita boleh semakin berharap kepada Tuhan, menggenggam erat Tuhan. Sekalipun nampaknya tidak berdaya lagi menggenggamnya. Tapi ketika kita lemah, tidak berdaya menggenggam Tuhan, ada tangan Tuhan yang penuh kuasa itu turun ke atas kita, menggenggam kita, menopang kita. Sehingga kita boleh tetap kuat sekalipun nampaknya kita semakin hari semakin menjadi lemah. Tuhan menjanjikan kepada kita pemirsa sekalian, di tengah-tengah pergumulan yang panjang, di tengah-tengah proses yang panjang dan berat itu, dalam Ibrani 13 ayat 5b yang mengatakan, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau Tuhan memulai sebuah proses dalam kehidupan kita, kita menjalani proses itu. Dan dalam menjalani proses itu Allah janjikan, Ia tidak akan meninggalkan kita. Allah janjikan, Ia tidak akan membiarkan kita. Artinya tangannya yang kuat beserta dengan kita. Hatinya, pikirannya, kekuatannya beserta dengan kita. Yang penting adalah bagaimana kita. Biarlah kita boleh kemudian setia kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan-pergumulan. Bapak Ibu, pergumulan-pergumulan kadang Tuhan izinkan kepada kita begitu menekan. Misalnya mungkin di antara pemirsa sekalian ada bergumul dengan sakit penyakit. Berhari-hari sudah menanggungnya dan berjerit kepada Tuhan dalam doa, Tuhan tolong. Belum juga datang pertolongan. Berminggu-minggu berjerit kepada Tuhan. Bahkan bertahun-tahun menjerit kepada Tuhan. Tapi nampaknya penyakitnya semakin menekan. Tapi sekali lagi yang penting adalah bagaimana proses itu kemudian kita boleh melihat ada Tuhan di dalamnya. Ada Tuhan yang menyertai kita. Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan tidak membiarkan.
Tuhan menopang kita sampai pada akhirnya. Sampai kita boleh melihat luar biasa Tuhan itu bersama dengan kita. Bahkan pada saat ini orang banyak mengeluh dengan kehidupan. Biaya hidup semakin hari semakin menekan. Anak-anak sekolah. Dan biaya-biaya yang lain dibutuhkan. Tapi sekali lagi bukankah Allah adalah sumber dari segala berkat? Kalau kita menaruh perhatian kita kepada Tuhan, kita mengimani ke Tuhan, maka tidak ada yang mustahil kepada Tuhan. Yang penting adalah hati kita, pikiran kita, hidup kita tertuju kepada Tuhan. Biarkanlah Tuhan kemudian bekerja dan kita mau memandang kepada Dia. Sehingga pada akhirnya kita boleh melihat tangan Tuhan yang kuat itu beserta kita di tengah-tengah proses kehidupan kita. Bapak Ibu, selamat menikmati proses daripada Tuhan. Dan lihatlah pada akhirnya bagaimana Tuhan itu berkarya luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Mengingatkan kami bahwa kami adalah manusia biasa. Yang boleh juga Tuhan izinkan pergumulan demi pergumulan. Tapi itu adalah sebuah proses yang dalam rencana Tuhan. Ketika Tuhan izinkan pergumulan-pergumulan kami, Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik, yang tidak meninggalkan kami, yang tidak membiarkan kami. Justru di tengah-tengahnya Engkau turut bekerja, dan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, orang-orang yang setia kepada Tuhan. Tolong pemirsa TVRI DKI Jakarta dan Banten, biarlah tangan Tuhan memimpin menyertai mereka. Ketika mereka diperhadapkan dengan kesulitan hidup, mereka melihat kepada Tuhan. Kalaupun semua jalan